Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin bin itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik dibanding konco. Kok konco pun arah musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya sementing Belanda diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang diusir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 600. Gitu dong, wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Sebenarnya saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Cengho, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di terutama di Nopol ini kepulauan King Nopo kabupaten atau kebenaran atau provinsi itu yang di sana. Sehingga Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cengho Islam. Terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cengho Dzurriyyah Rasul itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesatan, beberapa rakyat, pokoknya sholat malam akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu di Aceh. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu dong. Wong Yogyo wong Solo mesti asli meten kene. Mani pesa ndak kreteng. Wong aja bangir-bangir. Nah ini mirip apa India karena kalau ndak dari Gujarat dari Arab. Mbah-mbahane kita, Pak, mbah-mbahane wong napa? Iku Mas Bin barang di Jawa. Lewatin. Aku cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Nabi. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus malih tentang hadis sahih. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati. Hala kabadih dibadin. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku rasa pengen wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famana anihah. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika
Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling kan wong Islam kok paten binatan dan apa. Nah pangeran sementara pangeran kon iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae di kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat yang Cina, akhirnya Islam yang Cina kata, minggat yang Aceh, akhirnya yang Aceh kata. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo, tukaran, kecewa, keraton, sudah minggat. Akhirnya orang Islam yang Sulawesi, orang Pangeran itu berkeliaran itu. Berhubung itu jadi Pangeran, kan mental mimpinya kan pancet. Akhirnya udah pondok, gerak. Nah, mau tetap nang keraton menang Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Malah nak ono kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nak ra minggat malah ra apik. Mergo gak menyebar. Kumpul ning kono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyep. Nak ra minggat dadi udun ning kono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede wae baru kae tukaran kabeh. Saya ono Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, akhirnya nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerabat sampai ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa? Mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada cocok akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama Pak saya. Tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata pasaran mengingkat ke Tuban. Itu penting. Itu tadi kadang cuma repot kadang tukaran sama singkat lagi. Jadi ujung. Berarti pemikirnya. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga baru kayak apa? Itu begitu sejarahnya memang. Makanya dalam hukum takdir itu begitu. Takdir itu kadang tidak menyenangkan secara syariat, tapi takdir nggak bisa dilawan. Ya karena itu tadi. Itu sudah Tuhan. Tuhan itu kalau dengan hak prerogatifnya sebagai Tuhan mesti jawabnya ini alamu malah. Saya tahu apa yang kalian tidak. Pengiran suatu motonge bahwa ini alamu alam apa? Aku luwe roh, mungkin semua makhluk roh. Itu sejarah. Kemudian bahkan sebagian riwayat mengatakan ini yang sejarah paling ekstrim. Zuriyahnya Husain itu banyak habaib-habaib yang alim. Yang bahkan mensyaratkan nggak boleh nikah sama Sarifah, harus nikah sama Ajab. Makanya banyak saya Syamsul bin Yahya bin Bafadol atau Belfake itu banyak yang segak rai saya jelas. Rai ini, saya kadang rai Cino, ya kayak cenggu barang itu. Saya pernah ditanya, apa mungkin cenggu Durya Rasul, tapi rai ini kok Cino? Meripati ya sih, sipit. Dulu ketika banyak pembantaian karena orang memburu Duriyahnya Husain. Ya, sejarah itu kan kayak film-film Cina. Karena takut zuriyahnya Husain itu nanti melawan, mengkudeta, banyak orang yang berburu zuriyahnya Husain mau dibantu. Sehingga untuk mensiasati itu, banyak yang harus kawin sama orang non-Arab. Dan ini pesek atau keriting, pokoknya serah ketara arah. Paham? Sehingga banyak zuriyah Rasulnya yang sudah secara wajah, secara postur sudah ada kayak zuriyah Rasul. Padahal silsilahnya juga sampai nanti. Itu dulu bagian dari strategi menghindari pembantaian. Makanya kamu jangan kaget. Misalnya istrinya Sari Budatua Cina, Putri Sempo Cina. Wino Cina kok nak sampai dok kanjeng. Saya itu ngajak kurang, ngenteni dikandani. Itu sejarahnya memang begitu. Memang disengaja dulu dari babahnya apa? Artinya ya mungkin tuh kalau pesek turunan Nabi. Nah, keturunan Nabi, keluarganya Nabi. Nah, keluarga yang untuk Nabi Jahal, Abu Lahab barangnya. Aku lalu ada di kiai sering dibantah bagi kiai. Kalau akan darah ini ngaku coba gak sunat kiai coba. Coba sunat Nabi kok.
Jadi Gus Bak gak sunat karepe ya. Kon takok aku, maksudnya jiran ndi? Gak cara kowe Abu Jahal Juban. Juban Abu Lahab Juban. Ya iki Juban ora nabi tok Abu Jahal Abu Lahab napa? Lah sampean delok ning film-film Arab kok ngoten. Bajingane Juban. Sisi bajing napa? Oh, manene pakaiane. Lah nak salat itu kate Nabi, mergo Abu Jahal gak salat. Sunah Nabi yo salat iku, mergo Abu Jahal gak tau napa? Juban Abu Jahal napa? Tenaga sih. Orang dulu versi film, versi tenar apa podo. Ulama lana gue misalnya Islam lugur, orang Islam dijahat orang Juban, kiai dijahat. Akhirnya orang Juban, akhirnya ulama. Aku aja kena dulu film, orang Juban di kono. Jamannya Juban di kono kok. Sebagai enak. Jadi tangan-tangan jiran iki bener Gus, tapi ngoten niku cara salah paham, seneng ngamuk kok salah paham ya. Nah, kalau cerita itu tragedi-tragedi itu namanya fitnah. Tapi jangan kira kalau fitnah itu kemudian buruk. Enggak. Makanya ketika Allah Ta'ala wa nabiyukum bisyarri wal khairi fitnah. Semua itu hanya ujian. Itu akan berlalu secara baik-baik. Tidak ada apa-apa. Itu sudah sunnahnya Tuhan. Akan berlalu secara baik-baik.